hari ini ada satu berita yang membuat saya jadi berpikir bahwa Jokowi dan relawannya yang tiba-tiba menyerukan Prabowo Gibran 2 periode itu karena berdasarkan kepanikan atau suasana di lingkungan Solo yang sudah terasa tidak aman. Ya karena nampak ada kaitannya betul dengan berita terbaru hari ini gitu, karena saya akhirnya melihat bahwa keluarga Solo ini ibarat kelompok orang yang sudah diterjang sama ombak gitu ya. Keluarga Jokowi udah jatuh semua di lautan sana dan kemudian coba menggunakan pelampung, dan pelampung itulah yang disebut sebagai deklarasi atau dorongan kepada relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Itu pelampung tuh biar mereka nggak tenggelam. Berharap ketika muncul gagasan atau ide ini, itu partai-partai atau kapal-kapal yang lewat di sebelahnya itu bisa ngambil mereka gitu, bisa menarik mereka yang sedang berada di bawah ini, karena ya mereka sendirian hari ini gitu. Dan faktanya ternyata setelah gagasan Prabowo Gibran 2 periode itu disampaikan oleh relawan, kemudian juga disampaikan oleh Jokowi sendiri, tidak ada satupun partai yang tertarik. Jadi ibaratnya orang udah mau tenggelam, udah pakai pelampung, kapal-kapal lewat aja, oh nanti aja deh. Gak ada yang tertarik gitu. Dan ya ada sih Golkar yang agak tertarik gitu ya, udah mendekat tapi kayaknya masih ragu-ragu. jadi enggak gitu. Ya tapi pada akhirnya kayaknya nggak jadi, setidaknya sampai sekarang. Dan satu berita yang saya maksud terbaru dan saya anggap ini ada kaitannya dengan deklarasi atau dukungan Prabowo Gibran 2 periode, itu adalah berita terkait hakim di sebuah persidangan kasus korupsi di Jalan Sumatera Utara yang kemudian hari ini meminta Bobi Nasution atau menantunya Jokowi itu untuk dihadirkan di sidang selanjutnya. Jadi pernyataan dari majelis hakim itu jelas, clear sekali, meminta kepada KPK untuk menghadirkan Gubernur Bobi. Ya karena dari fakta-fakta persidangan, dari jalannya persidangan, dari apa yang sudah didapatkan oleh para hakim ini, itu kayaknya memang Bobi Nasution sangat-sangat dicurigai terlibat dalam kasus korupsi ini. Bukan sebatas karena Topan dekat dengan Bobi seperti yang diberitakan oleh banyak media gitu ya, tapi memang dari tanda-tandanya kayaknya emang ini Bobi yang main gitu ya. Karena ini adalah sebuah korupsi bersama yang begitu rapi sekali, tersusun begitu rapi dan direncanakan, memang nampaknya hanya untuk korupsi aja. Karena dari kronologi yang sudah saya kumpulkan dari beberapa media hari ini gitu ya, dari sisi kronologi ini terlihat begitu cepat, begitu rapi dan tidak sesuai dengan aturan yang biasa dilakukan gitu. Pada tanggal 24 Februari, Topan itu kan sudah dilantik selama sebulan, dan kemudian Topan bersama Kirun, dirut PT yang mengerjakan jalan ini, dan Kapolres Tapanuli Selatan waktu itu bertemu di kafe tanggal 24 Februari. Lalu pada tanggal 12 Maret, Topan meminta pergeseran anggaran sebesar 96 miliar rupiah dan 69 miliar rupiah, jadi sekitar 165 miliar rupiah untuk 2 paket pembangunan jalan. Jadi ya kita kan ada APBD di setiap daerah gitu ya. Topan ini mengajukan pergeseran anggaran kepada Bobi dan digeser 165 miliar rupiah. Geser katanya. Itu 12 Maret gitu. 19 Maret atau minggu depannya, Topan kembali lagi bertemu dengan Kapolres Tapanuli Selatan untuk kemudian melakukan survei kondisi jalan. Dan 3 hari setelahnya, Topan, Kapolres, dan kemudian Kirun sebagai dirut perusahaan yang mengerjakan ini itu bertemu untuk membahas terkait proyek jalan Sipuongot Labuhan Batu. Jadi prosesnya begitu cepat, hanya dalam hitungan hari atau minggu, dan sebulan setelahnya, setelah pertemuan antara Topan, Kapolres Tapanuli Selatan waktu itu, dan Kirun sebagai pelaksana, itu sebulan setelahnya Bobi Nasution meninjau lokasi dengan alasan off-road. jadi mereka ini bikin off-road gitu ya. Terus kemudian diarahkanlah ke lokasi tersebut gitu ya, lokasi jalan yang akan dibangun. Itu menurut
menurut keterangan para saksi itu katanya ya hanya off-road saja, kemudian diarahkan ke jalan itu gitu. Itu bukan meninjau lokasi untuk pembangunan, enggak, cuma off-road katanya. tapi hakim mencurigai bahwa itu nampaknya sengaja disetting sedemikian rupa, dibuat seolah-olah off-road, dan kemudian warga setempat membentangkan tulisan dukungan agar jalan ini diperbaiki gitu. Ya padahal emang drama semua. Emang Bobby sebenarnya sedang survei kayaknya gitu ya, bukan sedang main off-road tuh. Tapi dibuat seolah-olah itu off-road gitu, dan warga setempat itu menyuarakan aspirasinya sehingga ke depan akan ada alasan untuk melakukan pembangunan jalan di sana. Disetting semua sedemikian rupa. Masalah terbesar dari kasus korupsi ini adalah anggaran jalan ini, dua anggaran tersebut senilai 165 miliar itu nggak ada dalam APBD. Alhamdulillah, Rismon nggak ditahan, alhamdulillah, maju terus, alhamdulillah, Allahu Akbar, rakyat menang, Prabowo jangan takut sama Jokowi, alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan. Allahu Akbar, hidup rakyat, hukum ijazah palsu. Allahu Akbar, hidup Polda. Pak Jawa, gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini, Pak? Ya, tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja, Pak, yang disebut? Iya, iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa, ada berapa? 11. Bapak ini kan 10 plus saya berarti 11. Bapak izin, Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk Ya, tersangka? kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Pak, yang sudah tersangka itu, Pak, apakah sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi.
Permisi. Terima kasih. Udah ada, nanti ada apa, Pak? Terima kasih.